Jumpa kembali bersama dengan saya untuk membahas tentang prosedur cara-cara pengurusan visa bagi TKL. Nah, ada pertanyaan nih, Cece, apakah di Hong Kong itu ada TKL? Ada dong, ada banyak sekali. TKL itu bukan berarti hanya dari Indonesia saja, bahkan dari negara Filipina juga banyak. Kalau dari negara Filipina ada TKL, kenapa dari Indonesia nggak ada? Ya pasti ada dong. Tetapi apakah ada majikan yang yang mengambil TKL dari Indonesia? Nah, jawabnya ya masing-masing. Kita nggak tahu. Kalau ada majikan yang membutuhkan TKL Indonesia, tentu kita bisa memproses. Jadi TKL itu ada, tetapi jalurnya pasti resmi. Langsung saja ya, saya mau bahas pertanyaan nih. Apakah ada tenaga kerja laki-laki atau TKL yang dari Indonesia yang bekerja di Hong Kong? Jawabnya ada. Ada dong kalau ada majikan yang membutuhkan itu. Terus apa sih selain sebagai sopir, apa sih yang biasanya majikan mengambil seorang TKL? Nah, ini perbedaannya ya. Sekarang saya mau bahas, kalau majikan mau mengambil TKL itu bukan serta-merta diambil. Katakanlah begini, punya pengalaman kerja sopir di Indonesia, lantas pingin ke Hong Kong dan nyopir di Hong Kong. Tetapi kalau nggak bisa bahasa Inggris secara full, tentu itu nggak bisa, nggak mungkin ada yang mau ambil, karena majikan pasti mau ngambil itu yang bisa bahasa Inggris secara full. Dan SIM di Indonesia itu nggak bisa dipakai di Hong Kong, harus bikin SIM lagi yang ada di Hong Kong sini, dan itu pun harus sekolah dulu, praktek dan segala macam. Tapi itu bisa diatur. Jadi pertama-tama untuk pemula itu yang ke Hong Kong, jobnya sopir itu saya rasa nggak ada ya. Itu harus ke Hong Kong dengan jobnya seperti rumah tangga dulu, katakanlah merawat kakek, atau majikan yang memiliki rumah besar, jadi dia membutuhkan seorang TKL untuk merawat kebunnya. Jadi ini istilahnya dia ya kerjanya sebagai domestic helper dong, bukan kerja sebagai tukang kebun, enggak, tapi tetap domestic helper, kerja sebagai domestic helper atau pembantu rumah tangga yang memang majikan memiliki rumah yang besar, ada taman. Jadi di situ itu masalahnya, mengapa harus membutuhkan tenaga kerja laki-laki. Karena imigrasi akan mengizinkan, mengapprove visa buat TKL bila memang itu memungkinkan. Maksudnya memungkinkan itu yang seperti apa? Maksudnya yang memungkinkan itu, katakanlah majikan adalah seorang laki-laki dan di rumah itu semua totalnya adalah laki-laki, katakanlah anak laki-laki, jadi nggak ada perempuan dalam rumah itu, cuma laki-laki semua, katakanlah kakek sama anak laki-lakinya. Dan untuk merawat kakek dan anak laki-laki ini maka majikan boleh mengambil pembantu laki-laki untuk dipekerjakan di rumahnya, karena memang nggak ada perempuan. Jadi kalau nggak ada perempuan di dalam rumah kan nggak boleh mengambil pembantu perempuan. Seperti itu sebetulnya hukumnya ya. Jadi dari imigrasi itu, kalau misalnya dalam satu rumah itu yang semuanya laki-laki, katakanlah 3 orang laki-laki, lantas mau mengambil pembantu perempuan, itu imigrasi nggak akan mengapprove, memperbolehkan visanya. Tapi itu harus mengambil pembantu laki-laki ya. Nomor 1, nomor 2, pokoknya menjaga orang laki-laki lah. Jadi pembantu laki-laki untuk menjaga orang laki-laki, bukan pembantu laki-laki untuk menjaga majikan perempuan. Tuh nggak ada istilah seperti itu, dan nggak bakalan ada. Visanya nggak mungkin bisa turun kalau cuman dalam keluarga biasa. Misalnya dalam keluarga yang simple lantas mengambil pembantu laki-laki, itu nggak mungkin, karena pasti nanti imigrasi akan menyuruh majikan mengambil pembantu perempuan. Nomor 1. Jadi yang boleh mengambil pembantu laki-laki itu adalah bila di rumah tersebut memang semuanya adalah laki-laki, kakek dan anak laki-laki, tidak ada perempuan di rumah itu, maka itu boleh ngambil pembantu laki-laki. Nomor 1. Nomor 2, punya rumah gede, punya rumah besar, yang rumah ini memiliki kayak taman-taman bunga,
terus katakanlah ada anjingnya atau apa, jadi itu membutuhkan tenaga laki-laki untuk merawat kebunnya, untuk merawat rumah yang besar tersebut, atau untuk merawat anjingnya, ini juga boleh mengambil pembantu laki-laki. Jadi sistemnya tetap sebagai domestic helper. Pokoknya harus ada pekerjaan rumah yang memang hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki, baru boleh majikan mengambil pembantu laki-laki. Selain itu tidak bisa. Ya, jadi kalau ada orang yang menawari pekerjaan sebagai untuk TKL laki-laki dengan katakanlah bekerja di pabrik tempe, bekerja di pabrik tahu, bekerja di pabrik apalah namanya segala macam, atau di laundry, atau di tempat hotel segala macam, itu bohong, nggak ada. Kalau misalnya kalian ada yang bekerja seperti itu kalian ilegal, nggak resmi. Karena itu tidak diizinkan, di Hong Kong nggak diizinkan pekerjaan seperti itu untuk pendatang. Yang diizinkan, yang boleh bekerja di hal-hal seperti itu kayak di laundry, di pabrik, segala macam apa yang tadi saya bilang, itu hanya penduduk Hong Kong, orang yang memiliki Hong Kong ID card. Jadi orang yang memiliki Hong Kong ID card, orang Hong Kong itu yang boleh bekerja di tempat-tempat seperti itu. Kalau yang dari Indonesia itu kalau sistemnya sebagai TKI, ya pekerjaannya hanya dalam kategori domestic helper. Segini dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, saya akan menjawab dan nanti akan saya lanjutkan pembahasan ini sejelas mungkin. Salam sehat dan sukses buat kalian semua. Ingat, jangan sampai kalian tertipu dengan segala macam modus apapun. Job laki-laki itu ada, tetapi kategorinya itu sudah saya sebutkan di depan tadi. Tidak sembarangan laki-laki bisa bekerja di Hong Kong sebagai domestic helper. Itu ya. Jadi seperti ini dulu penjelasannya, nanti kita sambung lagi.